Dua kelompok geng motor pelajar ini terlibat bentrok di kawasan Simpang Ampera, Jalan Medan Binjai, kilometer 12, Desa Mulyorejo, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Dua kubu geng motor yang terlibat bentrok, yakni kubu geng motor SL dan kubu geng motor gabungan KB dan PMD. Dua kubu saling serang menggunakan senjata tajam dan saling lempar menggunakan batu. Akibat bentrokan ini, satu anggota geng motor tewas akibat terkena sabetan senjata tajam. Korban yang menderita luka bacokan di kepala, tangan, dan kaki tewas dalam perjalanan menuju rumah sakit. Belum diketahui pasti motif bentrokan ini, namun kedua kelompok sudah janjian lewat media sosial. Kawan saya, mereka itu sempat janjian, itulah mereka itu saling DM. Oh, di sini udah ricu sekali, Pak. Wah, udah saling apalah? Saling serang, Pak. Jual beli pikulan lah. Sajam-sajam itu terbang-terbang lah juga mereka, Pak. Usai dilakukan otopsi di Rumah Sakit Bayangkara Medan, jenazah korban diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Pihak keluarga berharap polisi segera menangkap para pelaku pembacokan terhadap korban. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap melaporkan. Tendang-tendangnya awalnya. Video cucu serang kakek kandung ini terjadi di Desa Cahaya, Pardomuan, Datuk 50, Batubara, Sumatera Utara. MN alias Eko mendatangi rumah Bisner Simanjuntak, 72 tahun, yang tak lain kakek kandungnya sendiri, lalu menendang pintu pagar Bisner dan melemparinya dengan batu. MB juga menerobos masuk ke halaman rumah lalu merusak pagar rumah kakeknya dan disusul oleh kakak kandungnya LB dengan menjatuhkan sepeda motor kakeknya. Lalu kedua pelaku ini kembali ke rumah, berada tepat di depan rumah korban. Masih saja merasa tidak puas, pelaku kembali mendatangi rumah korban lalu menyerang korban dengan sebuah besi panjang, dilanjutkan dengan merusak pagar rumah korban. Iya, itu harapanku, Pak. Ditangkap, dipenjarakan. Namun Jadi terus aku takut dibuka di apa gerbang itu ditunjang. siapa yang nunjang itu, Pak? Gak bisa, si Martin. Siapa namanya? Si Martin Simanjuntak. Terus apa yang dilakukan ya, Pak? Ya, si Martin Simanjuntak. Jadi ditunjang gerbang itu Mak Lasrina Simanjuntak sama Hermina Siringoringo. Keduanya merasa kesal atas perbuatan ayah kandung dan kakeknya karena menelantarkan anak-anaknya. Korban sudah melaporkan kejadian ini ke Satuan Reskrim Polres Batubara. Dari Batubara, Fadli Pelka melaporkan. Pemirsa, pesawat perintis Sam Air dengan rute Bandara Jalaluddin Gorontalo menuju Bandara Bumi Panua Pohuwatu terjatuh di Desa Imbodu, Randangan Pohuwatu, Gorontalo. 4 orang yang berada di dalam pesawat tersebut meninggal dunia. Proses evakuasi sudah dilakukan. Terakhir Pesawat perintis Sam Air yang melayani rute Gorontalo, Pohuwatu jatuh di wilayah Desa Imbodu, Kecamatan Randangan, Pohuwatu, Gorontalo, Minggu pagi. Pesawat terjatuh saat akan mendarat di Bandara Udara Panua, Kabupaten Pohuwatu. Sebelumnya pesawat Sam Air jenis pesawat PKSMH ini dilaporkan hilang kontak pada pukul 07.22 WITA setelah berangkat dari Bandara Jalaluddin Gorontalo pada pukul 07.03 WITA menuju Bandara Bumi Panua, Gorontalo. Dalam insiden tersebut, 4 orang tewas, yakni pilot Kapten M. Saifurubi, kopilot M. Arthur Viko, engineering pesawat Budianto, dan penumpang Sri Meike Male. Untuk sementara ini semua korban sudah dievakuasi dari lokasi kejadian dan dievakuasi ke puskesmas terdekat. Penyebab itu sudah didapatkan? Untuk informasi penyebabnya kami belum tahu informasinya karena itu bukan ranahnya kami. Saat ini, seluruh korban pesawat Sam Air yang jatuh telah dievakuasi ke Puskesmas Motolohu, Pohuwatu. Dari Kabupaten Pohuwatu, Gorontalo, Nur Faizi Lahasan melaporkan. Sebuah bus syarat penumpang terguling di jalur kawasan pegunungan Linggo Asri, Pekalongan, Jawa Tengah. 1 orang penumpang meninggal dunia, sementara puluhan penumpang lainnya luka-luka.
Puluhan penumpang bus ini langsung menyelamatkan diri saat bus mereka terguling dan terbalik di jalur kawasan pegunungan di Goa Sari, Pekalongan, Jawa Tengah. Selain jumlah penumpang yang terluka hanya bisa pasrah terduduk di pinggir jalan. Warga yang berada di lokasi langsung berupaya menolong, namun dalam kecelakaan itu 1 orang tewas sementara puluhan penumpang lainnya alami luka-luka. Seluruh korban saat ini masih dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Kajen Pekalongan untuk mendapat perawatan. Kejadian bermula saat para penumpang bus berjumlah 33 orang yang merupakan keluarga besar dari Balaraja Tangerang baru menghadiri resepsi pernikahan di Banjarnegara hendak pulang. Saat melintas di lokasi kejadian merupakan jalur turunan, bus alami remblong dan pengemudi langsung banting setir hingga akhirnya terguling. Itu terjadi kecelakaan di mana kendaraan medium bus berjalan dari arah selatan ke utara di jalur yang turunan dan menikung. Kemudian dari pemeriksaan awal kami bahwasannya didapati hilangnya fungsi pengereman. Akibat kejadian ini lalu lintas sempat lumpuh. Petugas kepolisian masih berupaya mengevakuasi badan bus dengan menggunakan alat berat. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno melaporkan. Kembali di Jurnal Lintas Anyus pagi pemirsa, kebakaran melanda 4 rumah di kawasan Mampang, Jakarta Selatan. Diduga kebakaran terjadi akibat hubungan pendek arus listrik di salah satu rumah warga. Kepulan asap hitam ini membumbung tinggi dari kebakaran 4 rumah di Jalan Mampang Perapatan 2, Jakarta Selatan hingga mengakibatkan kepanikan warga. Rumah warga yang berhimpitan membuat api dengan cepat merembet dari satu bangunan rumah ke rumah warga lainnya. Warga sekitar dibantu petugas Gulkarmat Jakarta Selatan berjibaku melokalisir dan memadamkan api agar tidak terus membesar. Tidak ada yang mengetahui pasti asal api, namun dugaan sementara berasal dari korsleting listrik. Baru anak saya sama bilang dia, Pak, tolongin itu Haji Ungus kebakaran gitu. Dan situ saya lari ke depan, saya ini muter teriak-teriak gitu, baru pada keluar tahu kalau ini itu kebakaran. Gitu. Sepertinya kayak kena Dari korsleting listrik. Ya. Kadang-kadang di dalam ada penghuni itu merambat ke tempat lain Pak. Ya ini. 1 jam proses pemadaman, api akhirnya bisa dikuasai tanpa ada korban jiwa. Selanjutnya, kepolisian setempat kini memastikan penyebab kebakaran. Di Jakarta, Helmi Sajangbati melaporkan. Aksi pencurian besi penutup saluran air ini terekam kamera CCTV di salah satu kompleks perumahan di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Terlihat seorang pemulung mencuri grill grating atau besi penutup saluran air dengan mencongkel menggunakan tongkat kait sampah. Saat itu kondisi di sekitar lokasi terlihat sepi aktivitas warga. Usai berhasil mencongkel besi tersebut, pelaku langsung memasukkannya ke dalam karung sampah dan berhasil melarikan diri. Aksi pencurian yang diunggah akun Instagram @faktajakarta ini pun viral. Hingga kini, polisi masih mencari tahu lokasi pasti pencurian besi saluran air tersebut. Dari Jakarta, melaporkan.